Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak kita semua untuk bersaat teduh, datang kepada Tuhan. Saya tahu hari-hari ini karena PPKM, karena banyak hal karena pandemi ini, kita mengalami banyak kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari, di tengah segala kesulitan yang kita hadapi, jangan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi seharusnya kita makin dekat dengan Tuhan. Karena Dialah perisai kita. Dialah kekuatan kita. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan lagi sama-sama, Engkaulah perisai kami Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
kuat, sehingga ku kan mampu bertahan. Haleluya. 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 Engkaulah perisai kami, gunung batu keselamatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dalam hidup ini, selama di dunia ini Tuhan, benar-benar situasinya tidak ada yang sempurna. Kadang tawa, terkadang tangis menghampiri kami. Dan itu berlangsung terus. Kami tahu itu akan berlangsung terus hingga kami masuk ke tempat kediaman kami yang kekal di surga, di mana di sana tidak ada lagi duka cita dan air mata. Tapi selama dalam dunia ini Tuhan, kami tahu kami harus menghadapi badai-badai kehidupan. Namun kami percaya Engkaulah perisai kami. Firman-Mu yang kami pegang teguh itu yang akan menguatkan kami, menenangkan hati kami. Karena kami percaya dan tahu kami tidak sendirian. Engkau bersama kami Tuhan. Oh, Engkau bersama kami. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau setia. Kau setia. Haleluya. 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 Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Kau selalu bersama dan tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar-benar Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kemanakah kami akan mencari perlindungan selain hanya kepadamu. Bapa, kiranya hadirat-Mu menguatkan kami, hadirat-Mu menopang dan meneguhkan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan rahasia kebenaran firman. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus. Dan Tuhan buat kami mengerti akan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali tentunya melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang mana oleh kasih karunia dari Tuhan telah sampai pada kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Ya, puji Tuhan.
Ini jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang sangat luar biasa ya. Karena ketika mereka diinjili, tidak lama setelah menerima berita Injil langsung timbul penganiayaan. Kalau kita lihat kisahnya dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Namun begitu luar biasa, jemaat Tesalonika ini berpegang pada imannya ya. Kita sampai pada pasal yang ketiga, 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah doa yang disematkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, melihat iman yang dimiliki oleh jemaat ini. Karena tampaknya Rasul Paulus sangat terhibur melihat iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Betapa jemaat ini tetap kuat dalam Tuhan. Tentu sebagai seorang hamba Tuhan, melihat ada jemaat yang di tengah kondisi yang berat, tapi dia tetap mampu bertahan, tetap tidak sangkal Yesus, bahkan makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekalipun tentu sebagai seorang hamba Tuhan ya sedih lah ya, lihat ada jemaat yang menderita begitu. Tapi juga ada sukacita karena melihat iman mereka. Ya, dan itulah iman sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Karena melihat ternyata betul-betul kuat sekali imannya jemaat Tesalonika. Maka dia menyematkan sebuah doa yang luar biasa ya, ayat 12. Dan kiranya, ini suatu harapan ya, tentu doa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu jemaat Tesalonika bertambah-tambah. Tahu ya artinya bertambah-tambah ya? Artinya semakin hari semakin meningkat, semakin banyak. Nah itu semakin bertambah ya, semakin besar dan berkelimpahan. Wah, kalau kata berkelimpahan ini berarti bukan hanya cukup, tetapi berlimpah-limpah, berlebih-lebih, sampai meluber kemana-mana ya. Berkelimpahan dalam apa? Dalam kasih ya, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang,
sama seperti kami juga mengasihi kamu. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat di sini lewat doanya Rasul Paulus, ada sesuatu yang kita tangkap. Bahwa yang namanya kasih itu harus semakin bertambah. Harus semakin berlimpah-limpah. Jangan sampai kasih kita justru menjadi padam atau menjadi tawar. Karena menurut firman Tuhan, ada dalam kitab Matius kalau tidak salah ya, karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kebanyakan orang. Tetapi tentu itu bukan kita ya. Kasih kita jangan sampai menjadi dingin. Tapi kasih kita harus semakin menjadi berkobar-kobar ya. Harus semakin bertambah, bukan menjadi semakin dingin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu mungkin kita baru bisa berbelas kasihan saja pada orang, melihat orang yang menderita, sahabat terkasih yang menderita, orang Kristen lain menderita, mungkin kita baru pada titik dulunya berbelas kasihan. Tuh kasihan ya. Nah, harus semakin bertambah ya. Harus semakin hari semakin bertambah sampai pada titik bukan hanya kita kasihan, tapi kita juga mulai menyebut nama orang itu di dalam doa kita pribadi. Kita sebut namanya, Tuhan, kami melihat orang ini dalam penderitaan, kasihan sekali, Tuhan tolong. Gitu ya, itu bertambah. Itu namanya kasih yang makin bertambah. Bukan hanya mungkin membawa dalam doa. Kalau ada uang, ya, ada kemampuan yang bisa dibagikan kepada orang tersebut, mulai kita belajar membagikan sesuatu pada orang tersebut. Atau mungkin hanya sekedar firman Tuhan, kita bagikan pada orang itu. Itu yang namanya kasih yang makin bertambah. Dari kita mengasihi mungkin baru bisa satu orang, kemudian kita bertambah lihat orang lain lagi, kita bisa melakukan yang sama terus sampai kepada semua orang. Kasih kita harus semakin bertambah, bukan karena usaha kita, ya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Rasul Paulus kata awalnya dimulai kiranya, pakaikan sebuah doa, kiranya Tuhan, gitu ya, kiranya Tuhan memberikan pada saya dan saudara kasih yang makin bertambah-tambah. Dan kasih yang makin bertambah-tambah, makin berlimpah-limpah ini akan terjadi karena kasih karunia Tuhan. Lewat apa? Salah satunya lewat kita sering-sering berhubungan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan saat teduh. Kalau kita punya sahabat ya, yang sering kita ajak tukar pikiran, kita deket banget dengan dia, coba lihat, sedikit banyak kita, sifat kita, kata-kata kita, tindakan kita akan mempengaruhi sahabat kita. Sahabat kita akan ada mirip-miripnya sifat tindakannya sama kita. Demikian juga kita mungkin akan terpengaruh dengan sahabat kita. Pola berpikir kita, tindakan kita ada terpengaruhnya karena kita sering ngobrol, kita dekat. Nah, begitulah orang yang dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, ya, hal yang sama akan terjadi. Sifat karakter Kristus yang penuh kasih itu akan semakin mempengaruhi hidup kita, mengubah hidup kita. Kasih kita semakin bertambah. Puji Tuhan. Haleluya. Semoga kita semakin bertambah dalam kasih bagaikan air mengalir yang tidak pernah berhenti. Itu ada lagu yang luar biasa ya, kalau nggak salah judulnya Bapa Sentuh Hatiku. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga saudara diberkati lewat kebenaran firman ini, renungan hari ini. Dan mari kita akan sekarang tutup dengan doa dan kemudian doa syafaat. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman-Mu. Tolong kami agar kasih kami makin bertambah. Bukan makin berkurang, bukan makin cuek, bukan makin tidak peduli, tetapi makin peduli, makin peduli, makin peduli. Itulah salah satu tandanya kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami terpengaruh oleh kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan sekarang mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mungkin mereka belum percaya dan terima Yesus. Kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini oleh seizin-Mu mungkin masih menderita siksa, derita, dan aniaya karena nama-Mu maupun karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Bapa, kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, kiranya ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami, tolonglah bangsa dan negara kami. Lepaskan dari jeratan krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis sosial maupun krisis-krisis yang lainnya. Ampunilah kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah melalui belas kasihan-Mu tercurah hujan pertobatan, tercurah pertolongan-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas. Baik kami dan keluarga kami biarlah selalu tulus ikhlas melayani-Mu Tuhan. Cukupkan apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Kau memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu dengan kemampuan yang lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Dan untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan dimanapun berada, berkati nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan iman, pengharapan, dan kasih yang bertumbuh, yang bertambah-tambah. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tolong agar setiap mereka menjadi jalan pembuka untuk pemberitaan Injil diberitakan. Bahkan mereka sendiri menjadi pemberita Injil yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu anak-anak mereka yang mungkin sedang mereka didik untuk mengenal Engkau. Kiranya Tuhan juga tolong berikan hikmat pada orang tua agar dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, untuk dapat menjadikan anak-anaknya bukan hanya berKTP-kan Kristen, tetapi sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat ini dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit, baik di tempat rumah sakit, di tempat rumah masing-masing begitu ya, dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk mereka bahkan yang mungkin sakit COVID-19. Kami berdoa kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami,
Bapa, kiranya Kau ampuni kesalahan kami. Tuhan, tolong agar kami benar-benar sanggup untuk bertobat. Nyatakan kesalahan kami. Ampuni Tuhan, tolong kami agar mampu bertobat. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus berkuasa atas kami semuanya, menguasai kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa ya untuk permohonan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita lanjutkan doa kita. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kiranya Tuhan tumbuhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Dan makin hari Tuhan menjadikan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.